nunggu wisuda saja, makanya saya yang berangkat. Nah, yang jadi masalah ini adalah begini. Saya kira waktu disponsori ini, waktu di sana biaya makan, biaya kebutuhan lain dan semuanya itu dibiayai. Tapi ternyata enggak Bapak Ibu, cuma dibiayai waktu berangkatnya saja. Setelah itu dibiayai biaya sekolahnya. Nah, begitu sampai di sana itu urusan sendiri-sendiri ya. Nah, begitu saya sampai Bandung, saya masih belum mengerti seperti itu ya, belum mengerti ya, karena yang pokoknya katanya sekolah sudah dibayar, tinggal berangkat saja, tiketnya sudah disediakan. Nah, akhirnya saya berangkat ke sana, begitu sampai ke sana, tes, kemudian udah masuk keterima. Nah, berjalanlah waktu seminggu karena tinggal di asrama, jadi biaya sekolah itu ternyata satu dengan biaya asrama ya, biaya uang makan dan lain sebagainya ternyata dari satu. Cuman kebutuhan-kebutuhan lain, beli sabun, beli kebutuhan hari-hari, kemudian hari Minggu misalkan harus turun ke Bandung. Jadi kalau hari Minggu itu kita mesti ibadah rame-rame sama-sama. Itu kita harus naik angkutan umum. Nah, itu harus itu ya. Karena kita harus ikut ke ibadah GBI, kemudian nanti ada mentor-mentor kita yang memberikan contoh untuk bermusik gereja itu seperti apa, dan itu memang harus, itu menjadi salah satu tugas. Jadi setiap minggu itu harus turun ke Bandung. Nah, di sana otomatis kalau ke Bandung asrama tidak menyediakan makan selama sehari, hanya menyediakan makan malam saja. Nah, karena waktu kita turun ke Bandung di sana makan kan mereka cari sendiri. Nah, bayangkan Bapak Ibu, begitu saya berangkat tidak pegang uang sama sekali karena kita berpikir bahwa nanti dibiayai semuanya. Nah, ternyata memang nggak ada apa-apa. Nah, seminggu berjalan, waktu minggu mau ke Bandung, wah saya sendiri yang nggak punya uang. Kalau yang lain teman-teman saya masih punya uang semua ya. Nah, tetapi anehnya saya tidak pernah berpikir untuk telepon seseorang untuk meminta dikirim dan lain sebagainya. Saya cuma diam saja. Saya berpikir kalau Tuhan memang menghendaki saya di sini, pasti Tuhan menyediakan segala sesuatu. Ya, itu pasti. Nah, hari Jumat, hari Sabtu saya menunggu seperti itu, tapi saya tetap berpegang teguh bahwa kalau Tuhan menginginkan saya di sini, pasti Dia menyediakan, dan saya tidak telepon siapapun juga. Saya hanya diam, sudah jalani saja hidup ini, latihan musik, dan saya memanfaatkan momen yang ada. Saya nikmati betul ya, saya nikmati betul. Nah, saya ingat puji-pujian ini ya. Sambil kita mendengarkan pujian ini Bapak Ibu ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu diberkati. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Seminggu berlalu saya nyanyikan pujian ini, dan tidak terasa hari Minggu tiba-tiba ada teman yang, wah saya nggak tahu ya, tiba-tiba kok saya pengen ngasih kamu. Itu berjalan selama saya menyelesaikan sekolah khusus musik di Proskuneo. Selama itu tanpa saya telepon gembala saya, tanpa satu orang pun yang pernah saya telepon, sekian bulan lamanya itu saya hidup seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekali waktu di tengah-tengah ini ya, karena waktu itu kurang lebih hampir 8 bulan ya, hampir 8 bulan sekolah di sana itu, bulan keempat waktunya saya wisuda. Jadi saya wisuda di Malang, saya harus pulang ke Malang. Nah, pulang ke Malang otomatis saya butuh biaya transport. Kemudian ternyata saya dengar kabar bahwa wisudanya saya itu ternyata administrasinya belum selesai. Sekian ratus ribu saya harus bayar waktu itu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, tidak punya uang sama sekali.
hidupnya hanya latihan musik setiap hari, berdoa, latihan musik setiap hari, puji-pujian dan lain sebagainya. Yaitu hari-harinya saya harus pulang, bulan keempat saya harus pulang ke Malang, saya izin. Padahal waktu itu belum ada apa-apa ya, belum ada tanda-tanda saya harus punya uang, gimana beli tiket dan lain sebagainya. Saya ingat lagu ini lagi. Jadi sebelum pulang, tiba-tiba ada orang Papua ya, ada teman saya yang dari Papua, saya masih ingat namanya itu Kak Rizke ya. Dia tiba-tiba datang, loh saya kok dengar kamu mau pulang katanya, ada apa? Wah, saya cerita saja, oh ini saya mau wisuda karena saya menyelesaikan S1, saya ke Proskonio ini sebenarnya kan nggak mau karena harus ada tanggungan, cuman karena ya daripada mubazir ada yang sponsori ya saya berangkat aja. Saya bilangnya seperti itu waktu itu. Padahal ternyata memang Tuhan menghendaki seperti itu ya. Nah, saya pulang dalam rangka karena mau wisuda. Oh mau wisuda, oh selamat ya, selamat ya. Oh, semua ngucapin selamat. Nah, kurang 3 hari. Kurang 3 hari masih belum ada uang untuk pulang. Padahal saya sudah izin ya. Waktu izinnya aja susah ya. Saya harus menghadap Pak Williar Kauntu. Waktu itu Williar Kauntu pernah dengar ya nama ini ya. Karena dia yang menjadi direktur Proskonio waktu itu, harus nunggu orangnya datang dari Jakarta. Begitu orangnya datang minta izin, wah saya harus pikirkan kalau seperti ini karena memang ketat sekali Bapak Ibu. Saya harus pikirkan dulu. Tapi ujung-ujungnya akhirnya ya boleh kamu berangkat hari Minggu ini berangkat. Wisudanya hari apa? Hari Selasa. Minggu kamu boleh berangkat. Nanti saya kasih kamu waktu hari Jumat minggu depan kamu sudah harus sampai di sini. Oh baik Pak, siap. Udah siap. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah hari Minggu berangkat masih sama, hari Jumat itu belum ada apa-apa Pak Ibu. Saya tetap tidak mau telepon siapa-siapa. Saya percaya bahwa kalau Tuhan menghendaki, Tuhan merencanakan sesuatu, Dia pasti sediakan. Amin. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Pujian ini yang selalu menguatkan saya. Kiranya ini pujian menguatkan saudara juga ya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Tiba-tiba orang yang tanya saya tadi, dia langsung, wah ini saya titip ya buat sangu di jalan. Wah dia kasih kurang lebih waktu itu 180.000. Nah waktu itu tiket dari Bandung ke Tulungagung 60.000. Waktu itu naik Kramat Jati. Saya masih ingat naik Kramat Jati 60.000 tiketnya. Itu tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Nah, wah seneng saya. Wah ini bisa beli tiket. Nah, langsung saya pesen tiket, bayar 60.000. Nah hari Sabtu lumayan nih ada sisa uang bisa untuk beli jajan atau kebutuhan di jalan nanti. Nah satu kali waktu doa pagi hari Sabtunya ini saya masih sama nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Saya masih sangat terkesan dengan pujian ini ya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
doa pagi itu saya melihat wajah teman saya tidak tahu kenapa wajah ini muncul di hadapan saya tiba-tiba ya waktu doa pagi. Lalu tergeraklah hati saya oleh belas kasihan. Oh aduh, kayak Tuhan Yesus. Tergerak hati oleh belas kasihan. Tiba-tiba kok saya rindu sekali hati ini. Wah, ini saya harus ngasih sesuatu ini kayaknya dengan teman saya ini. Nah, namanya saya ingat itu Reinhard dari Batak ya. Saya ingat sekali namanya ya sampai sekarang. Saya keluar, Reinhard, kamu kenapa? Saya tanya gitu. Wah, nggak ada apa-apa, cuma saya susah aja. Loh, susah kenapa? Besok itu hari Minggu, jadi saya harus turun ke Bandung, saya nggak ada uang sama sekali. Wah, saya baru tahu ini mungkin yang Tuhan ingatkan, lihatkan wajahnya itu sama saya. Sebenarnya jumlahnya kecil Bapak Ibu. Jumlahnya kecil ya, saya kalau cerita ini, wah, sedih saya. Haleluya. Jumlahnya kecil, tapi itu berarti sekali buat dia. Jadi saya kasih uang saya itu sama dia. Lalu saya berpikir nanti pulangnya saya gimana, saya tidak peduli ya. Karena saya tahu bahwa Tuhan ini menyediakan segala sesuatu, makanya saya kasih ke dia. Saya kasih ke dia uangnya itu, saya tidak berpikir gimana pulangnya besok. Yang penting ada kakak pembina saya, nanti saya antar ke Kramat Jati. Udah, kamu nanti naik bis dari sana, jadi dari sini nggak perlu naik angkot. Nanti saya yang antar. Artinya saya nggak mengeluarkan uang, karena uang saya kasih teman saya tadi semua. Jadi saya pulang nggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Nah, nggak bawa apa-apa. Begitu sampai di Tulungagung, saya turun dari bis. Wah, saya harus menyelesaikan pembayaran di kampus saya itu kurang lebih 600.000. 600.000. Saya tetap tidak mau bilang ke karena waktu saya itu tinggal di panti asuhan ya. Jadi apa-apa diajarkan untuk tidak boleh minta, tidak boleh menyampaikan apapun juga soal kebutuhan. Saya diam saja. Cuman waktu itu ada seseorang juga yang, wah selamat ya kamu udah selesai loh, belum selesai ini. Lalu dikasih uang lah saya, nggak banyak Bapak Ibu, ya cuman cukup untuk berangkat ke Malang. Nekat saya waktu itu berangkat ke Malang. Nah sampai di sana saya nggak tahu ini mau ke kampus nih bayar pakai uang siapa. Tiba-tiba saya ketemu ada hamba Tuhan di Malang, teman pelayanan dulu. Lalu dia, woi gimana kabarnya? Wes kita ngobrol karena lama nggak ketemu. Loh kamu dalam rangka ke Malang? Ya saya bilang, oh mau wisuda ini, mau ngurus administrasi. Oh ya. Terus dia bilang gini, kemarin tuh saya dapat hadiah dari jemaat. Wah saya tanya, hadiah apa? Saya kok dikasih cincin. Wah saya nggak suka pakai cincin. Dia bilang gitu Bapak Ibu. Loh, terus, wah ini kamu mau cincin ini? Wah saya loh, ini kasih buat saya. Iya buat kamu. Loh ini emas loh, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, kamu pakai aja. Wah kalau saya pakai, kamu kasih ke saya, berarti ini sudah milik saya loh ya. Jadi saya apa-apakannya terserah kamu. Nah orang itu yang pernah ngajarkan ke sama saya itu ke soal ketulusan. Ini benar-benar saya ingat sampai sekarang.